Narkoba secara umum adalah membuat kita mengganggu pikiran, perasaan, dan perilaku. Itulah narkoba. Salah satunya tadi yang disebut, ada ekstasi, ada ganja, Ganja, sabu. sabu. Nah, kalau sudah kecanduan, ibaratnya sebuah kendaraan, dia hanya bisa maju, mundurnya susah. Ya, kira-kira begitu. Halo Sobat SMK, kembali lagi bersama saya Aurel. Sekarang saya sedang bersama dari salah seorang perwakilan dari BNN untuk bisa hadir bersama kami di sekolah ini SMK Negeri 2 Kolaka. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya Pak, mungkin sebelum kita bertanya-tanya, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri kepada teman-teman dan saya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Luar biasa. Iya, makasih Aurel. Jadi sebelumnya eh, saya mewakili Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka. Saat ini saya selaku koordinator di bidang seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kolaka. Ya, keseharian itu di seksi itu kesehariannya seperti ini sebenarnya. Kita temui komunitas, temui masyarakat, mempromosikan kira-kira begitu ya, mempromosikan apa itu badan narkotika, apa kerjanya, yang intinya untuk pencegahan bahaya narkoba terutama untuk generasi muda. Baik Pak, sekarang saya mau ajak Bapak membahas tentang narkoba. Sebelum itu, saya mau menanyakan, kegiatan apa sih Pak yang BNN laksanakan ini di tiap-tiap sekolah? Oh iya, jadi kebetulan beberapa hari yang lalu kami dapat surat dan pemberitahuan dari kantor pusat bahwa ada kegiatan yang namanya Gema Anti Narkoba di seluruh eh, lapisan masyarakat. Salah satunya adalah sasarannya adalah kelompok sekolah atau lingkungan pendidikan. Nah, memang belakangan ini beberapa tim kami itu rutin tiap hari mengunjungi sekolah dalam rangka itu. Tujuannya sebenarnya adalah ingin menggelorakan lagu BNN yang intinya adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan pencegahan terhadap bahaya narkoba terutama untuk kita yang generasi muda. Itu intinya sebenarnya. Kita apa ya, bahasa kerennya itu roadshow sebenarnya. Kita kunjungi dari sekolah ke sekolah. Tujuannya sama. Seperti yang kita lakukan juga hari ini di SMK Negeri 2 Kolaka begitu. Jadi ini lagu-lagunya ini terinspirasi atau dibuat dari BNN Kolaka atau memang dari pusat Indonesia? Jadi lagunya ini memang lagu yang sudah lama sejak kodenya BNN itu. Ini namanya Mars BNN sebenarnya, lagu itu adalah Mars BNN. Bukan kami yang ciptakan, tapi memang secara nasional lagu itulah yang kita sosialisasikan. Kita ingin seperti ini kira-kira. Uh, Kalau di zaman saya dulu masih SD atau SMP itu di radio itu belum ada TV, masih jarang. Kita sering dengar lagu pemilu. Itu uh, terbayang sampai sekarang bahwa pemilu itu adalah proses di mana kita mencoblos, di dalamnya ada sistem demokratis, kita memilih perwakilan. Seperti itulah yang kita mau sebenarnya. Kenapa kita ingin lagu Mars BNN itu sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan siswa terutama, supaya karena di dalam lagu itu kan ada sebenarnya edukasi, ada himbauan. Tujuannya apa, kita mau apa, itu dalam lagu itu ada. Kira-kira seperti itu. Iya, karena saya tadi juga menyanyikan, jadi banyak makna-maknanya kayak Iya, itu. kita bersatu untuk Nah, bersatukan visi dan misi misi ya, untuk berantas narkoba. berantaskan Nah, narkoba. gitu. Oh iya Pak, selama ini sudah berapa sekolah BNN melaksanakan kegiatan-kegiatan ini? Yang pasti kalau sekolahnya ada sekitar sekarang ada sekitar 12 atau 13, saya lupa persis. Dengan peserta sekarang itu dikurang lebih 6.000 siswa. Dan masih ada beberapa sekolah yang sudah daftar antrian kira-kira untuk kita kunjungi, dan saat ini juga beberapa tim kita sementara mengunjungi satu sekolah, berlanjut sampai bulan depan kalau saya tidak salah, sampai 20 Februari 2023, kemudian kita stop untuk sementara ya. Bukan berarti kegiatan ini stop, untuk sementara kita stop dan kita akan menghitung ulang berapa sampai tanggal 20 itu kira-kira. Target kita itu ada di 10 ribuan. Kita berharap sampai tanggal 20 itu kita bisa dapat
jumlah peserta minimal 10.000 gitu. Terus ini Pak, kayak misalnya peran BNN, kalau kita mendapatkan kayak seorang siswa atau seseorang pemuda yang melakukan narkoba, apa peran BNN dalam penangkapan tersebut? Jadi apa yang saya lihat tadi di sekolah di SMK 2 Kolaka, saya lihat tentu saya bangga karena bukan cuma siswanya yang berperan aktif, tadi juga saya lihat guru dan tenaga-tenaga pendidikan yang lain ikut serta. Tentu apa yang Ade sampaikan itu akan berkaitan erat dengan hal-hal yang sifatnya pencegahan. Katakanlah seperti itu, kalau ada misalnya bagian dari sekolah, entah itu siswa atau siapapun yang mungkin dianggap dia gunakan narkoba, kita mau kemanakan, tentu yang paling pertama adalah ya ke pihak sekolah dulu, ya kan, ke pihak sekolah dulu, mungkin ke apa namanya, guru BP-nya misalnya, ke Pak KS-nya atau ke guru yang lain. Karena saya yakin dan percaya bahwa gurulah yang paling tahu mau kemanakan atau kita mau apakan, karena ini mereka adalah bagian dari sekolah. Sebelum misalnya kita ke BNN atau ke kepolisian, itu persoalan lain. Tapi saya yakin bahwa yang paling tahu karakter seorang siswa itu kan gurunya. Jadi kalaupun ada hal-hal seperti yang ada sampaikan tadi, yang paling penting adalah ke gurunya dulu. Saya pikir kepala sekolah sangat merespon itu. Sebelum misalnya kita mau bawa kemana itu ya diselesaikan dulu ibaratnya di lingkungan sekolahnya, karena kejadiannya misalnya di lingkungan sekolah beda kalau di luar. Ya kalau di luar lagi beda kan, kalau di luar ya boleh jadi langsung ke aparat hukum atau mungkin dari teman-teman kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahannya. Oke, seperti itu. Jadi pokok di sekolah dulu ya. Membahas tentang karakter tadi Pak, bagaimana sih ciri-ciri yang bisa kita lihat secara langsung tentang kayak orang yang memakai narkoba? Ciri fisiknya Iya. bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang sering dimanapun kadang-kadang saya pergi, sering sekali orang bertanya soal ciri-ciri fisik atau tanda-tanda khusus. Di kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa eh, tidak ada sebenarnya tanda khusus untuk pemakai narkoba ya. Tidak ada tanda khusus. Ada yang bilang bahwa dia kurus, ada yang bilang bahwa dia sering ngantuk, ada yang bilang bahwa dia kurang makan. Bisa jadi betul, bisa jadi juga tidak. Karena orang yang kurang makan bisa jadi juga bukan karena narkoba. Orang yang ngantuk bukan semua karena misalnya karena narkoba, bisa jadi karena dia ada kegiatan-kegiatan lain. Seperti juga misalnya kalau turun berat badannya, wah ini narkoba ini. Belum tentu. Jadi kita mau tahu atau tidak soal ciri, itu sebenarnya yang paling tahu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya atau teman dekatnya atau orang di rumahnya. Karena kalau kita hanya melihat secara fisik, kan teman sekolah misalnya, kita ketemunya jam sekolah. Bulan kemarin gemuk, tiba-tiba sekarang kurus. Atau kemarin eh, badannya segar, sekarang kok tidak segar. Jangan pakai narkoba. Ya bisa tidak, bisa iya, bisa tidak juga. Karena itu tadi mungkin ada aktivitas lain yang membuat dia seperti itu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita melihat seseorang itu dia pakai narkoba atau tidak. Yang paling tahu adalah orang dekatnya. Karena pasti ada perubahan yang terjadi, tidak mungkin terjadi. Nah, di dalam teorinya seperti yang saya bilang tadi, berat badan menurun, kemudian kalau anak sekolah ketika dia masuk sekolah sering ngantuk, kemarin dia rajin, sekarang tiba-tiba malas, pakai handphonenya, anggaplah terima telepon, biasanya kemarin itu terimanya di depan teman-teman, sekarang kalau terima telepon biasanya menyingkir jauh, atau telepon yang masuk biasanya dia tidak save duluan namanya, nomor-nomor baru. Itu salah satu tanda-tanda, tapi tidak semua, sekali lagi tidak semua, salah tanda-tanda yang biasanya diduga dia itu sudah bagian dari, entah dia pemakai atau bagian dari penyalahgunaan narkotika, kira-kira seperti itu. Sebagaimana kita tahu ya Pak, di Indonesia ini banyak sekali narkoba seperti kayak ganja, Betul, sabu, iya. dan ekstasi. Saya mau menanyakan, kenapa sih orang mau memakai hal tersebut? Apa yang terkandung di dalamnya sehingga orang itu kayak sekali mencoba pasti kayak kecanduan, mau coba terus. Iya, ini pertanyaan ini juga sering sekali saya dapat. Kenapa orang
Bahasanya kira-kira, kenapa orang senang sekali atau suka sekali pakai narkoba, kira-kira Iya. begitu. Karena dalam narkoba itu kan ada unsur yang buat kita senang. Nanti kita bicara apa unsurnya, tetapi dalam narkoba itu ada unsur atau zat yang membuat kita selalu senang. Itulah salah satu orang itu selalu ingin pakai narkoba. Di saat orang lagi stres ya bahasanya, lagi banyak pikiran, bahasa anak muda apa, lagi galau ya, larinya ke narkoba. Kenapa? Karena itu tadi. Di saat orang di bawah tekanan misalnya, mau hadapi pekerjaan yang besar atau mungkin anggaplah mahasiswa atau siswa hadapi ujian, stres atau ditekan sama gurunya atau segala macam, larinya ke narkoba. Atau paling tidak yang paling gampang miras. Ya kan itu, narkoba kan dalamnya ada miras. Pertanyaan itu sederhana, karena dalam narkoba itu ada unsur yang membuat kita itu selalu nyaman, membuat kita tenang, membuat kita lupa dengan situasi yang nyata hari ini kita lupa. Itulah narkoba. Jadi narkoba secara umum adalah membuat kita mengganggu pikiran, perasaan dan perilaku. Itulah narkoba. Salah satunya tadi yang disebut, ada ekstasi, ada ganja, Ganja, sabu. sabu. Semua dipakai itu pasti melupakan realita yang hari ini terjadi. Hari ini ya ibaratnya dia banyak sekali masalah di sekolah, kalau dia pakai narkoba dia lupa. Dia lupa deh. Tapi bukan lupa selama-lamanya, karena di saat kemudian efeknya dia hilang, ingat kembali persoalan itu. Dan satu yang membuat bahaya narkoba sebenarnya adalah ketika satu kali orang pakai, pinginnya pakai terus. Iya, kecanduan. Kecanduan, pintar sekali. Kecanduan. Itu dia racunnya sebenarnya. Sehingga itu tadi, banyak orang yang ya mungkin dalam hati pingin pakai narkoba meskipun itu adalah sesuatu yang dilarang misalnya, tapi karena orang takut kecanduan, karena kalau sudah kecanduan ibaratnya sebuah kendaraan, dia hanya bisa maju, mundurnya susah. Ya kira-kira begitu. Jadi alasan yang paling penting menurut saya, siapapun itu, entah itu dia artis, dia pelajar, dia pekerja, dia bisnis atau apa, alasan yang paling penting adalah kan dalam narkoba itu ada unsur atau zat yang membuat kemudian lupa dengan realita hari ini, kemudian dia lebih ke arah dia nyaman, senang sesaat ya, tapi sesaat, dia lupa sesaat, nyaman sesaat, pakailah dia narkoba. Tapi setelah itu kembali lagi. Nah itu salah satu, mungkin di momen yang lain kita bisa bicara unsur-unsur yang ada dalam narkoba ya. Kita bicara dulu karena ini pembukaan ya. Kira-kira gitu. Karena banyak sekali begitu kan, apalagi kalau misalnya sudah tidak punya uang, Iya. mau stres nih, mau makan tapi sudah tidak ada uang yang pakai membeli. Iya. Sudah hampir gila nih orang. Nah, iya seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua sisi mata uang. Narkoba itu, kalau ditanya orang pakai narkoba, kenapa pakai narkoba? Banyak masalahku. Saya stres di sekolah, guru saya tidak pernah, misalnya tugas-tugas saya tidak pernah, pokoknya intinya saya tidak baku cocok dengan guru ini misalnya. Banyak masalah saya, banyak utang saya, pakai narkoba. Terus kalau pakai narkoba hasilnya apa? Hilang utangmu. Ya kan hilangnya sesaat. Selesai masalah dengan guru, selesai masalahnya sesaat. Hanya 1 jam, 2 jam, besok ketemu lagi dengan guru. Jadi sebenarnya narkoba itu bukan solusi. Bukan solusi. Solusi yang paling penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita yang muslim sholat, kalau teman-teman yang lain misalnya yang Kristen ke gereja, itu yang paling penting. Bukan dengan cara lari ke narkoba, karena narkoba ujung-ujungnya adalah sesuatu yang tidak baik. Tidak ada. Tidak ada orang pakai narkoba, saya boleh taruhan lah. Kan ada sebagian bilang, tidak ada, narkoba itu bagus kalau dipakai. Saya boleh taruhan lah dengan teman-teman beli. Silakan kita lihat perjalanan hidupnya, mungkin dari masih sekolah sampai di mana kita mau lihat akhirnya. Karena ujung-ujungnya saya tahu narkoba itu selalu ujungnya negatif. Yang kaya jadi miskin, yang pintar jadi bodoh, yang sehat jadi sakit, ya kan? Yang bebas jadi di penjara. Tidak ada. Apa yang bisa kita harap dari apa kebiasaan-kebiasaan pakai narkoba itu? Ya Gitu. juga banyak juga yang pakai narkoba bukan hanya karena mau hilangkan stres, tapi Iya. karena heran uangnya udah mau kemanakan. Itu lagi, itu kelompok yang lain. Iya. Kalau tadi kan kelompok yang susah ini, kelompok kan ada masalahnya. Tapi ada kelompok yang dia secara ekonomi dia mampu, keluarganya orang mampu, atau yang bersangkutan sendiri itu tadi kelebihan uang, dia tidak mau kemana, Iya. dia tidak tahu mau kemana kan. Mungkin bingung ya mau kemanakan uangnya saat ini, coba deh narkoba. Nah, coba deh narkoba. Tapi ujung-ujungnya itu tadi, ketika dia sudah pakai narkoba yang tadi dia punya uang banyak, dia punya ekonomi bagus, dia hancur juga. Ujung-ujungnya begitu. Ujungnya kan begitu. Kalau yang miskin pakai narkoba, ya mungkin saya ingin jual narkoba, saya pakai sekaligus narkoba.
supaya saya punya duit. Ya, yang punya duit saja, yang punya uang saja orang kaya saja dia hancur. Apalagi misalnya sudah miskin memang baru kita di Sudah pakai narkoba. sudah hancur, tambah hancur. Iya, tambah hancur. Jadi kalau kayak kasus-kasus penangkapan, mana sih yang lebih berat, pengedar dengan pemakai? Karena belum tentu pengedar itu pemakai. Iya, ini pertanyaannya bagus-bagus semua ini. Iya, jadi begini. Jadi memang di dalam dunia narkoba, saya katakanlah begitu ya. Dalam dunia narkoba kita kenal minimal ada dua. Ada yang atau saya selalu nggak masuk ke sana lah supaya gampang dipahami. Ya. Eh, saya ibaratkan saja penjual sembako, ada eceran, ada grosir. Paham ya? Iya. Nah, ada yang jualnya karungan, tidak mau dijual literan, ada yang Jual karungan. jual literan, kira-kira begitu. Jadi ada yang pedagang besarnya, ada pengecernya. Narkoba juga begitu. Ada bandar, ada kurir, ada pengedar. Kurir itu yang antar. Iya. Bandar yang punya stok banyak untuk dijual. Kemudian pengedarnya yang jualan ketemu dengan itu, ketemu dengan si A si B kira gitu. Kalau kita bicara hukum, kalau kita aspek hukumnya dulu, tentu akan beda antara bandar dan kurir. Tapi itu saya tidak akan masuk terlalu jauh karena itu areanya hukum. Banyak hal yang jadi pertimbangan. Bisa jadi bandar kemudian sama misalnya hukumannya dengan kurir atau dengan pengedarnya, bisa jadi. Itu kan tergantung fakta nanti seperti apa di fakta di secara hukum. Tapi saya ingin sampaikan bahwa yang saya ingin pertajam terkait pertanyaan itu adalah soal pemakai. Kan sasaran terakhir adalah pemakai. Pemakai itu ya boleh jadi kadang-kadang anak SMA, kadang-kadang anak SMP, kadang-kadang juga orang sudah dewasa, pegawai, tentara, polisi. Bisa jadi. Ini pemakai nih. Ujung akhir dari distribusi itu tadi adalah pemakai. Pemakai ini sebenarnya dalam hukum Undang-Undang 35 tentang narkotika, kalau pemakai narkoba sebesar apapun, selama apapun dia pakai, selama dia ingin melaporkan diri, terutama ke BNN atau ke aparat hukum yang lain, ke kantor polisi, bahwa saya adalah pemakai narkoba, itu undang-undang juga yang menjamin bahwa dia tidak dipenjara. Terus diapakan? Dia diobati. Bahasa medisnya adalah direhabilitasi, dipulihkan. Memulihkannya bisa jadi rawat jalan, bisa jadi kalau tingkat tertentu dia harus rawat nginap. Nah itu. Nah sekarang bagaimana kalau dia bandar? Nah, kalau bandar sudah pasti, meskipun dia Tidak pakai. tetap dia ketika bisa dibuktikan bahwa dia bandar, dia tidak ada istilah rehabilitasi. Intinya rehabilitasi itu khusus untuk pemakai. Kalau kurir, bandar, pengedar, itu bukan masuk ke area sana. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara hukuman banyak yang akan berpengaruh. Kita hanya bicara di atas meja. Ini kan hanya kita mengandai-andai saja. Iya. Tapi garis besarnya adalah pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika itu ketika dia datang melapor di BNN itu tidak dipenjara. Itu saja yang saya sampaikan supaya karena ada pemahaman begini. Dia pemakai, tapi dia takut datang melapor karena takutnya jangan sampai saya datang melapor Iya. tiba-tiba saya diborgol di sana. Langsung dipenjara, tidak segampang itu dipenjara. Karena undang-undang juga yang bicara bahwa pemakai narkoba atau korban karena dia pakai narkoba, kalau anak-anak bisa diwakili orang tuanya untuk datang melapor, kalau sudah dewasa bisa datang sendiri ke sana. Melapor bahwa saya, Pak, kemarin saya pakai narkoba. Ya tentu kan di sana kalau sudah ada informasi begitu kan akan diperdalam. Kapan pakainya, siapa temannya, apa jenisnya, mulai kapan pakai. Sama kan kalau kita ke dokter kan ditanya sakit apa, mulai kapan, habis makan apa, sudah minum obat apa. Oh begini-begini dok, saya sudah minum obat ini tapi tidak ada perubahan. Nah, seperti itu juga di sana ditanya-tanya. Kasih perawatan. Iya, kemudian ada kesimpulan, oh dirawat dia di sini misalnya, dia nginap di sini berapa hari, obatnya apa, kira-kira begitu. Jadi saya ingatkan kembali, pemakai atau korban itu tidak dipenjara sepanjang dia mau datang melaporkan diri. Itu garis besarnya. Kecuali ya pengedar memang. Kecuali pengedar, bandara, itu lain ya. Ya, Pak. Saya berbicara sama apa jadi saya membuka wawasan saya. Saya lebih banyak lagi tahu tentang apa tujuannya, apa solusinya.
Ya, mungkin itu saja Pak yang saya mau tanyakan hari ini. Baik. Mungkin di waktu lain kita bertemu kembali, Insya Allah. kita saling sapa saja. Ya. Kalau waktunya masih cukup ya intinya saya kapan saja lah kita bisa, mungkin juga bukan di dalam studio, di luar studio boleh kita sharing ya. Karena saya sekali lagi atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, bukan berarti saya lebih tahu dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang di luar sana mungkin lebih tahu dari saya, hanya saja posisinya hari ini saya lah di BNN. Nanti ya kita sharing saja, yang saya tahu mungkin saya bisa bagikan, yang teman-teman tahu bisa dibagi ke saya. Kan tujuannya kita adalah kita mengedukasi teman-teman di luar sana yang insya Allah akan nonton misalnya kita punya hasil diskusi ini, mudah-mudahan kemudian bernilai positif buat mereka. Baik itu Pak, itu saja tadi yang saya tanya-tanyakan. Terima kasih atas edukasi yang telah diberikan. Mungkin kita akan bertemu lagi. Jadi teman-teman, itu saja tadi edukasi yang dapat Bapak dari BNN berikan kepada teman-teman di rumah dan bahkan sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Jadi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga teman-teman diharapkan ambil sisi positif dari hasil diskusi kami tadi. Kita harus jadi pemuda-pemuda Indonesia yang harus membanggakan Indonesia kita. Kita harus memberantas narkoba dan bahkan harus menghilangkan narkoba itu dari Indonesia. Cukup itu saja dari saya. Saya dari sahabat OSIS mengucapkan terima kasih. Bye-bye.